Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Labib ya. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang Laravel ya. Kita akan membuat yang namanya Laravel. Ya. Kita akan pergi ke situsnya terlebih dahulu. Pertama kita perkenalan dulu ya sama Laravel ya. Bentar. Laravel. Link YouTube misal kayak Oke, kita ke Laravel. Apa itu Laravel ya? Laravel itu adalah sebuah framework yang memudahkan para programmer untuk membangun suatu aplikasi ya teman-teman ya. Nah, ini website resminya Laravel ya teman-teman ya. Sekarang sudah sampai Laravel 12 ya teman-teman ya. Tapi nanti yang akan kita gunakan adalah Laravel 11 ya teman-teman ya. Karena kita mengikuti arahan dari atasan untuk mempresentasikan Laravel 11 ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman ya. Jadi kalian yang perlu kalian download di sini adalah aplikasi Laragon ya teman-teman ya. Jadi kita harus download aplikasi namanya Laragon. Nah, yang ini ya teman-teman ya. Ini karena versi terbarunya Laragon itu berbayar ya. Kita harus mencari yang versi gratisan ya, yaitu Laragon versi 6. Iya masih gratis ya teman-teman ya. Jangan yang paling atas, jangan yang ini ya teman-teman ya. Tapi yang bawahnya yaitu ini. Release like Laragon GitHub ya. Karena di sini kita masih bisa download yang versi gratisnya. Ini paling atasnya seperti ini, kita scroll ke bawah. Kita scroll lagi sampai kita menemukan versi 6. Nah, ya ini seperti ini ya teman-teman ya. Laragon yang ini. Kemudian kalian pencet aset ini ya. Tadi akan keluar filenya. Nah, kalian tinggal download yang ini, Laragon WAM Exe. Dan jika sudah download, silakan kalian install saja ya. Install. Jika sudah, maka kita tinggal buka aplikasi Laragonnya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sebelum kita mulai ke dalamnya, saya sarankan kalian jika ingin membuat Laravel versi 11 atau mungkin versi 12, kalian harus mengupgrade versi PHP-nya juga teman-teman. Kalau versi PHP bawaan dari Laragon itu dia versi rendah ya teman-teman ya. Jadi kalian harus download manual di sini. Kita cari PHP download ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa download PHP dari sini secara manual. Saya sarankan kalian download yang VS17 Street Safe ya. Kemudian jika sudah, kalian download juga yaitu Apache ya teman-teman ya. Apache ya. Nah, ini ya. Kita buka download. Ya. Bukan yang ini ya teman-teman ya. Kita keluar lagi. Yang ini ya, Research and Tools. Nah, tinggal kita cari deh Apache URL external service, bukan itu ya teman-teman. Tapi ini ya teman-teman. Kita coba lihat releases. Nah, pokoknya nanti cari-cari saja, kalian download Apache-nya ya. Yang mana nanti disesuaikan dengan
PHP-nya ya, sama seperti PHP-nya tadi itu apa namanya HWS 17 ya teman-teman. Oke, jika sudah kalian tambahkan lagi di sini download ini ya quick up tulis mau saya. Nah, silakan kalian download saja semuanya di sini ya, download all agar nanti bisa berjalan semuanya yang dari Laragon. Oke, jika sudah kita langsung saja membuat project Laravelnya ya teman-teman ya, tapi dengan cara manual ya, tidak langsung dari Laragonnya. Maksudnya seperti ini ya, karena kita memakai versi 11, kita ganti ke versi 11. Nah, ini kita pilih installation, kita scroll ke bawah, scroll dan itu dia otomatis kita apa namanya tambahin lagi. Ini sudah ya teman-teman, jadi ini harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam CMD ataupun Microsoft PowerShell ya teman-teman. Ini seperti ini ya, atau mungkin dari Laragonnya langsung pakai terminal dari Laragonnya ya, Commander seperti ini ya. Di copy, di paste, kemudian di enter, nanti akan tergenerate suatu program yang mana akan mendukung Laravel kita saat ini ya. Karena di sini dia perintahnya masih global ya, otomatis nanti dia akan mengenerate kepada Laravel 12 ya teman-teman ya. Maka dari itu kita harus memanfaatkan AI untuk situasi seperti ini. Oke, kita pakai ChatGPT, boleh juga pakai pilot ya. Kita pakai pilot saja yang sudah langsung ada di sini ya. Kita tulis yang bisa diklik, cara membuat kita akan diarahkan ke link tertentu. Seperti cara kita coba buat baru lagi ya. Laravel 11. Kita tunggu saja, maka dia akan mengeluarkan sebuah kata perintah ya teman-teman. Di sini yang harap ini kami bisa masukkan link misalnya di Instagram, kita tunggu saja, web di YouTube atau apa. Nah ini kayak kita coba ya, misal ini link IG kita copy terus taruh sini juga. Nah ini ya teman-teman ya, seperti ini dibentukannya, seperti ini ya. Langsung saja kita salin ya. Nah kita paste di sini. Nah saya bisa masukin link apa aja, misal link YouTube atau apa seperti ini ya teman-teman. Tapi kita tadi ada kesalahan sedikit, nggak apa-apa ya. Jadi ini nanti nama proyeknya terserah pas di sini ya teman-teman ya. Commercial Create Project Laravel 11. Nanti nama proyeknya terserah. Kalian tidak harus seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sudah sampai bawah. Lihat. Nah, jika sudah seperti ini maka sudah berhasil ya teman-teman ya. Ya langsung saja kita yang bisa ngarah ke link gitu ya. Masuk ke filenya ya teman-teman ya, seperti ini. CD nama proyek. Berapa sih ininya? Nah seperti ini ya teman-teman. Dan jika sudah seperti ini, kita tinggal tulis PHP Artisan Share. Belum aja, ada udah siap ya. Udah jadi satu. Kan ini ada 2, 3, 4, 5. Gampang. Oke, maka dia akan membuat ke localhost ya untuk Laravelnya. Tinggal kita buka, pencet kontrol
kontrol dan juga klik kiri ya teman-teman. Maka dia akan keluar di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah wujud dari Laravel 11 yang telah kita download ya teman-teman. Nah, di dalam file Laravel ini kita bisa mengubahnya ya, yaitu dengan cara kita memakai Visual Studio Code ya teman-teman ya. Kalian harus install terlebih dahulu Visual Studio Code, atau mungkin di antara kalian ada yang ingin memakai aplikasi editor yang lain, yaitu boleh saja seperti Cursor dan juga Try ya. Dia filenya ada di local disk C Laragon www ya. Dan ini ya nama proyek. Oke, kita select folder. Dan ini adalah folder-folder yang merangkum data-data dari Laravel tersebut. Oke. Di sini ada beberapa file yang boleh dimodifikasi, kita tambah dan kita kurangi. Namun ada juga file yang tidak boleh kita ubah sama sekali ya teman-teman. Contohnya ini, vendor ini jangan kita ubah sama sekali ya teman-teman ya. Karena ini adalah komponen-komponen penting dari Laravel, seperti itu ya. Dan ini juga jangan diubah. Nah, storage nanti bisa kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita buat ya teman-teman ya. Storage, kemudian roots, resource juga boleh kita edit nantinya. Kemudian public dan juga database, config, bootstrap. Ya. Ini tentang database, config, bootstrap dan app-nya ya. Yang utama yang nanti kita akan membuat banyak sekali di dalamnya. Juga ada controllernya ya teman-teman ya. Ada juga roots, file roots ini di dalamnya ada web.php. Nah, ini yang nantinya akan mengarahkan kita ke ini ya, contohnya ini teman-teman ya. Jika dia seperti ini dan kita tambahkan ya, kita tambahkan misalkan /welcome, maka dia akan error ya teman-teman ya, not found. Tapi jika kita hapus, maka dia akan kembali ya. Dan jika kita ubah di sininya di Visual Studio Code-nya, kan seperti ini, kita ubah menjadi welcome. Welcome, maka di browsernya juga akan seperti itu ya. Ini kita refresh dulu, maka dia akan not found, dan yang benar adalah /welcome. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itulah adalah beberapa struktur folder yang bisa kita otak-atik dan beberapa folder yang juga tidak bisa kita otak-atik ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Oh iya, saya lupa untuk menyampaikan, kalian harus download beberapa extension yang diperlukan. Contohnya seperti ini, Laravel, kemudian Alpin.js, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya Labib. Oke, kita sekarang akan melanjutkan video kita tentang Laravel ya. Yang Laravel 11 itu ya. Ini saya juga lagi tonton tutorialnya Bang Sandika Galih ya. Oke, langsung saja. Kemarin kita di mana ya? Di sini ya, di www. Oke, sekarang kita buka video code-nya dulu. Dari Laravel. Apa dari Heart? Enggak, saya pakainya ini Visual Studio Code, kalau enggak langsung dari terminalnya gitu ya. Karena pakai Heart itu kebanyakan harus bayarnya.
Apa ya? Iya, dia kan ada versi pro-nya. Oke, karena tadi saya lagi ngerjain suatu proyek kayak tadi, kita pindah lagi. Eh, kan tadi filenya di Laragon di sini ya, di bagian ini mana sih nama proyek kan kemarin kita ya, nama proyeknya nama proyek ya, gitu. Oke teman-teman, kemarin kita kan udah sampai mana ya, aing poho ininya. Oke ya, kemarin sudah seperti ini kan, sudah jadi. Nah, kemarin itu saya tambahkan beberapa, yaitu ada rootnya seperti ini ya. Dan juga untuk blade-blade-nya ini ada di sini. Jadi ada bot blade, ada home blade gitu ya. Yang nanti akan disambungkan dengan ini ya teman-teman ya. Dengan web PHP nanti ke sini ya. Gitu. Juga ada controllernya ya teman-teman ya. Tapi belum kita pakai controllernya. Ya masih polosan lah gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat dari template, dan ini juga kita akan memasukkan yang namanya Tailwind ya, teman-teman ya. Pertama-tama kita buka browser kita. Ya, terserah itu mau Edge atau Chrome atau mungkin browser yang lain kayak Firefox, terus browser Explorer dan lain sebagainya, itu bebas ya teman-teman ya, boleh-boleh saja. Sebentar ya, ini banyak banget aplikasi latar belakang yang berjalan, jadi kita harus sabar menunggunya ya teman-teman ya. Apalagi kita pakai OBS ini gitu, saya ngerekam pakai OBS ini emang agak berat jadinya, karena laptop saya juga belum di upgrade ya teman-teman ya. Tulis di sini Tailwind ya. Tailwind ya, cari saja Tailwind seperti ini, kemudian pilih yang paling atas ini ya, tailwindcss.com. Kita masuk ke dalamnya. Nah, kemudian kita langsung masuk saja ke ini ya teman-teman ya, ke bagian dock. Nah, kita download dulu Tailwind CLI, bukan CLI nggak usah yang ini framework guides ya. Nah, kita pilih yang Laravel karena kita pakai Laravel ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kan kita sudah download ini ya, sudah membuat project Laravelnya. Nah, yang kedua kita harus memasukkan ini ya, npm install. Ini kita copy saja. Ada apa ini teman-teman? Copy ya, Ctrl C. Nah, kalian masuk lagi ke VS Code nya. Kalian buka terminal teman-teman, new terminal gitu ya. Nah, tinggal kalian klik kanan di sini, kemudian kalian enter ya. Nah, jika kalian sudah memakai Tailwind CSS, maka kalian tidak perlu memakai file CSS lagi ya teman-teman ya. Kemarin kan saya pakai CSS di sini dan juga CS di sini, tapi sekarang sudah tidak perlu lagi ya teman-teman ya. Jadi ini bisa langsung dihapus saja, di delete. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini sudah berhasil ya berarti ya. Oke. Jika sudah, kita kembali lagi ke sini, kita lihat configure file plugin gitu ya. Maka kita harus menambahkan ini ya teman-teman ya, ke file config ya, file config ts gitu. Kita lihat dulu. Sini ada ya. Ini dia. Kita lihat di dalamnya belum ada ya, baru ada file Laravel file plugin. Oke,
kita tambahkan yang CSS tuh. Nah, import. Nah, kita copy, kita taruh di bawahnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, jika sudah, kita tambahkan lagi di dalam sini ya teman-teman ya. Tambahkan lagi, yaitu seperti ini teman-teman. Nah, sebentar saya lihat dulu. Berarti langsung saja di bawah sininya berarti. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah teman-teman. Seperti itu aja Tailwind-nya ya. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi kita di sini akan membuat dua roots ya. Yang pertama itu tentang bukan home tapi tentang blog ya. Tentang blog, dan yang kedua adalah kontak. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita juga harus merubahnya di sini ya. Jadi kalau misalnya ini nggak maju, dia nggak maju. Akhirnya ya udah. Ini kita ubah ya. Kita ubah namanya menjadi di sini jadi blog. Ini kontak ya teman-teman ya. Kontak, dan yang bawah baru blog ya. Yang ini. Nasi goreng berapa ya sana? 15. Seperti ini ya teman-teman ya. Sangat mahal. Sudah ya. Nah, seperti itu. Blog, dan ini sudah ya kontak ya. Sudah sama ya. Dan coba kita lihat Tailwind-nya lagi. Nah, ini untuk kita masukkan ke dalam aplikasi kita misalkan ya teman-teman ya. App.css seperti itu. Add and import to resource CSS app CSS. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita harus mengcopy paste ini. Oke, kita lihat lagi di resource ya teman-teman. Resource CSS app CSS. Nah, kita harus menaruhnya di sini teman-teman. Kita copy saja. Kita copy, maka langsung taruh di sini saja. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini nanti saja ya teman-teman ya. Setelah itu kita tinggal npm run dev, kemudian tinggal kita pakai saja ya. Nah, sebelum ini ya, kita akan mengambil yang namanya copy paste ya teman-teman ya. Contohnya di sini blog, kita cari saja
bukan di blog tapi di showcase. Nah, you can build anything with Tailwind ya, seperti itulah. Kita lihat di sini. Oh, bukan yang ini teman-teman, beda. Ternyata ini beda lagi teman-teman. Berarti ini ya, kita coba pakai yang versi 3 teman-teman ya. Nah, kita lihat komponen. Nah, kita explore template ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat. Jadi kita bisa meng-template. Tapi kita nyari yang gratisan ya, karena ini rata-rata template ya berbayar ya. Kita tinggal cari saja. Cari yang gratisan ya. Soalnya kalau di tel yang ini masih nggak ada gratisannya. Coba kita ganti lagi yang ke Tailwind versi sebelumnya ya. Coba ke versi 2 ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita lihat. Nah ya, seperti ini ya teman-teman ya. Contohnya kita cari contoh dashboard ya. Cari aja di sini. Dashboard tidak ada ya teman-teman. Apa namanya, navbar. Nah, kita mencari navbar. Nah, yang seperti ini ya teman-teman ya. Kita mencarinya. Coba kita lihat kodenya ya teman-teman. Nah, ternyata berbayar teman-teman. Kita copy ya. Kita copy, bisa kita taruh nanti di dia kita. Langsung saja kita taruh di blog ya teman-teman ya. Jadi ini langsung dari nav. Yang ini kita hapus saja ya. Kita taruh di sini. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, maka dia akan membuat seperti mana yang kita harapkan. Coba nanti ya kita cek di itunya. Bentar, ini tidak terhapus ya. Nah, seperti ini sudah. Sebentar teman-teman. Nah, untuk mengaktifkan apa namanya Tailwind CSS nya, kita harus kembali lagi lihat ya di bagian sebentar teman-teman.
kita balik lagi ke dokumentasinya ya teman-teman ya. Nah, jadi start using Tailwind in your project itu dengan cara menyempatkan ini ya teman-teman ya. Add file result CSS up CSS ya. Seperti itu teman-teman ya. Kita langsung copy saja. Copy. Kita lihat posisinya dia di paling bawah setelah meta ya, di atas head. Jadi di sini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini sudah tidak dibutuhkan lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Bisa kita langsung proses saja ya. Kita buat di sini PHP artisan serve ya. Kita akan melihat pada halaman utama, oh ternyata ada error. File manifest not found at Laragon, nama proyek manifest design. Jadi ternyata belum bisa ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita coba hapus dulu. Kita refresh ya coba. Nah, karena dia belum ada CSS-nya maka dia amburadul ya teman-teman ya. Jadi kita harus merapihkannya terlebih dahulu. Oh iya. Jadi ini kita ini dulu ya. Kita copy lagi. Kemudian kita taruh di sini lagi ya. Nah, kita masuk ke ini teman-teman ya. Kita ganti di sini jadi about. Bukan about tapi blog. Storage framework view. Ntar kita lihat view-nya adalah ini ya teman-teman ya. Ctrl C. Kemudian kita masukkan lagi ke sini. Seperti ini. Jika sudah kita tulis lagi resource ya. Begitulah seterusnya ya. Mungkin nanti bisa kita ulangi lagi ya teman-teman. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita ulang lagi ya. Jadi tadi ada kesalahan fatal ya. Ya langsung sajalah kita rombak ya. Jadi ini teman-teman ya. Kita hapus saja dari nav sampai nav bawahnya juga. Kita kecilkan seperti ini. Kita simpel aja, tinggal pencet yang ini ya.
Nah pencet ini, nah langsung kan nav, ya, kita hapus saja ini seperti ini. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja setelah itu kita kembali lagi ke Tailwind ya, ke Tailwind. Ternyata kita harus tadi memilihnya salah ya teman-teman ya, template-nya salah. Nah, kita ke Tailwind dulu. Jadi setelah kita mendownload Tailwind-nya di proyek kita ya udah sebentar, ini ada sesuatu yang sangat mengganggu sekali ya, dibiarkan saja. Ini page-nya kita ya, ini tadi benar seperti ini. Jadi kita harus memasukin yang namanya kalau di dokumentasi ya, yang belum kita masukkan itu tadi adalah ini ya teman-teman ya, npm rundev, dan yang dimasukkan kepada ini ya css up.css itu hanya yang atas saja, hanya yang ini saja ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat di sini. Nah hanya satu saja, ini saja ya teman-teman. Nah kemudian jika sudah, kalian ini ya, jalankan ini di terminal di sini ini ya, npm rundev gitu ya, jalankan hal tersebut di terminal yang ini. Nah jika sudah, maka CSS kalian baru akan mau berjalan ya Tailwind-nya ya. Nah kemudian untuk template-nya kita ke sini saja, template ya, kita scroll ke bawah, bukan yang ini, apaan salah ya. Nah ini yang komponen, kita akan diperlihatkan ke sini, kalian pilih yang aplikasi UI ya. Nah, maka kalian akan diarahkan ke sini, kita pilih yang stacked layout ya. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini oke, kita langsung copy saja, copy kodenya. Nah ini kode lanjutannya ada di sini ya nanti ya, pokoknya bisa lah diatur nanti. Nah langsung saja kita paste di halaman blog di sini ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah ya, banyak sekali seperti ini ya teman-teman ya. Nah dan jika sudah, coba kita lihat lagi di ininya ya. Nah maka dia akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah ini ya, jadi seperti ini warnanya. Oke, ini warnanya agak seperti ini ya. Coba saya ganti warnanya. BG blue ya, BG blue, maka dia akan berubah. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Kita ganti aja jadi black ya, black 800, maka dia akan berubah teman-teman. BG black, coba. Nah sudah berubah menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah kemudian agar ini bisa berfungsi dengan baik ya teman-teman ya, maka kita harus menggunakan yang namanya Alpin.js ya teman-teman ya. Kita buka saja di sini, kita cari Alpin.js. Nah ini ya teman-teman ya, seperti ini. Kita buka saja. Nah get started,
kemudian ke installation. Nah ini ya teman-teman. Nah kita copy yang ini ya, kita copy yang ini, copy, kita taruh di sini ya, di bawah CSS ini kita paste di sini. Nah seperti itu teman-teman. Kita balik lagi ke sini ya. Sudah ya, hanya seperti itu aja, simple ya. Nah, oke, sudah, kita bisa melihat agar ini bisa dipencet ya teman-teman ya. Kalau di sini ya, nah nanti ini bisa dipencet seperti ini teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi ada harus beberapa kode yang harus kita ubah ya, kita aktifkan dan kita nonaktifkan ya. Kita lihat di sini. Nah ini ya, ini kita hapus saja. Nah, enggak, ini yang akan kita ambil ya, kita copy, kemudian kita taruh di sini. Ini kita ambil juga, taruh di sini. Sudah. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita ke bawah. Kita lihat di sini ada sesuatu ya. Kita cari yang di itu tipenya. Bentar ya. Di tipenya itu apa ya? Namanya saya lupa. Kita cari saja dulu di sini ya. Ah ini ya. Ini profil setting sini. Nah, jadi ini nanti di sini ya. Kita lihat, kita cari-cari saja dulu. Nah, tapi bisa juga dari ininya ya teman-teman ya. Kita langsung aktifkan ininya saja. Ini kita di sini kita paste, kemudian kita aktifkan ya. Kan ini hilangkan saja. Nah seperti ini teman-teman ya. Tadi akan berfungsi. Nah ini. Nah seperti itu teman-teman ya. Kemudian ini nanti bisa ke sini. Caranya dengan ini kan sedang ada di dashboard ya. Ini namanya tim ya. Kita cari aja dulu yang tim ya. Scroll ke bawah, scroll. Nah ini teman-teman ya. Ini kita bisa lihat di sini masih pagar ya. Kita ganti dia ke sini teman-teman. Apa namanya? Kontak ya. Kontak seperti ini teman-teman. Kayak kita akan diarahkan ke halaman kontak ya. Bentar.
about kontak. Ini salah deh itu. Terus kontak, kita coba lagi ya. Kontak seperti ini. Ah, salah ya. Harus kita ubah lagi nanti ya teman-teman ya. Ya pokoknya tampilannya bagus dulu ya. Seperti dashboard ini. Ya. Nah, seperti ini dulu. Ya, pokoknya seperti ini dulu. Tidak seperti yang lain ya. Yang penting kalian bisa, ini juga bisa dipencet seperti ini ya. Yang lainnya juga bisa. Silakan mencoba ya teman-teman ya. Monggo silakan dicoba. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang kita akan pelajari yang namanya homepage ya, blade component. Jadi caranya yang pertama adalah kalian harus buat terlebih dahulu. Jadi PHP artisan make komponen, contohnya di sini lah nama komponennya navbar ya. Dengan cara ini kita akan bisa mensimpelkan kode yang ada di bagian ini ya, main blade-nya. Oke. Jika sudah seperti ini, contohnya kita akan mengambil navbarnya ya teman-teman ya. Yang ini. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Nah, yang ini ya. Kita akan memindahkan navbarnya ke proyek yang sudah kita buat ya di dalam views yang ini. Nah, kita pindahkan ke sini ya. Kita pindahkan ke dalam komponen navbarnya. Ctrl X dan kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian jika sudah, maka di sininya kita tinggal menambahkan ini X navbar. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Maka dia tidak akan berubah. Nah, masih tetap seperti ini ya. Nah, tapi kalau dia tidak seperti ini, kan kita X-nya hapus, maka dia akan hilang teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi harus tetap ada teman-teman. Nah, seperti ini ya. Begitu juga header ya teman-teman ya. Kita buat lagi di sini. PHP artisan make component. Komponen di sini misalkan header ya teman-teman. Header, dia akan membuat. Nah, kemudian sudah jadi. Kita langsung masukkan saja ke sini ya. Bagian header ini kita kecilkan dulu sebentar. Nah, ini ya. Kita cut aja. Kita taruh di sini. Ini ya teman-teman. Dan begitu juga dengan main ya.
header ini tidak hilang ya. Nah, masih tetap ada ya. Yang main juga akan seperti kita seperti itu kan. Ini kita sederhana ya yang mainnya. Kita masukkan sebentar php artisan make komponen main. Nah, ini dia teman-teman. Kita pastikan di sini. Ini. Nah, sudah kita lihat lagi. Nah, maka dia akan tetap sama ya teman-teman ya. Akan tapi perbedaannya adalah di sini dia jadi lebih clear ya kodenya teman-teman. Jadi lebih bersih itu kodenya. Ya mungkin cukup sekian di video kali ini. Kita lanjutkan di lain waktu.